kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan, bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. 2021, saya yakin akan menjadi tahun percepatan, di mana doa-doa kita akan dijawab 2 kali lipat dari sebelumnya. Mujizat akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir 2 kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration. Shalom. Mari kita akan membuka Kitab Wahyu Fatsal 21 ayat 22. Gampang diingat. Fatsal 21 ayat yang ke-22. Kalau sudah dapat bilang ya. Yang belum. Semua sudah dapat. Ya, silakan. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Aku tidak melihat bait suci. Ini tentang strip dunia baru, langit baru, dan dunia baru. Ya, jadi Yerusalem yang dibangun kembali sudah selesai. Sekarang dikatakan Yerusalem yang baru turun dari sorga. Mari kita baca lagi sekali. Ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Ayat berapa itu? Ayat 1. Ayat 1. Pasal 22. Pasal 22. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Ya, yang jernih bagaikan kristal terus. Dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Keluar dari mana? Dari tahta Allah Bapa dan keluar dari tahta anak. Itulah Yesus. Jadi sumbernya itu adalah pada tahta Allah dan tahta anak domba. Terus? Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Luar biasa. Saudara, setiap bulan mereka menghasilkan buah yang baru. Tiap bulan lahirlah yang baru. Ya, sampai selama-lamanya, dan itu bisa dimakan buahnya. Kalau saudara mau makan boleh, cuma masuk Yerusalem baru atau tidak. Ya, terus
Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ya, daun-daunnya dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi tidak ada polusi, tidak ada kotor-kotor di situ. Semuanya bersih. Terus? Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Ya, takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya. Terus? Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan hamba-hambanya, perhatikan, kerjanya apa? Gosip. Yang suka gosip-gosip tak masuk nanti. Jangan terlambat menyesal, sudah terlambat. Amin. Aminnya kok lemas ya. Siapa yang mau gosip angkat tangan? Pintar semua. Kalau ujian keluar 100. Terus kita baca. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Di dahi mereka. Ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Ya, seperti sekarang kita perlu cahaya matahari. Bumi ini mengitari matahari 1 tahun 1 kali. Setelah 365 hari, memutari lagi matahari. Tapi nanti tidak pakai cara seperti itu. Cahaya daripada Allah seperti matahari dan tidak pernah diganti. Ya, matahari yang luar biasa yang bercahaya. Terus sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Menerangi mereka, tidak perlu PLN, PLTU, PL apa tidak tahu. Sebab yang menerangi mereka itu adalah Bapa dan Anak. Terus? Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Mereka akan memerintah sebagai raja. Berapa tahun? Gaddafi berapa tahun? Tidak tahu. Berapa tahun? 30 kurang lebih. Siapa di sini yang jadi raja 30 tahun? Nah, katakan. Tidak ada. Ya, dengan bergelimpangan, berjatuhan pemimpin-pemimpin di Timur Tengah itu menunjukkan bahwa takhta manusia itu sia-sia. Terbatas, orangnya bisa dibunuh, orangnya bisa dianiaya, ya, bisa mati, dan mesti ganti lagi yang lain. Tetapi bait suci Allah itu lain. Tidak perlu matahari, tidak perlu bulan, sebab Allah sendiri adalah matahari. Dan anak domba itu seperti bulan. Itu yang ditulis untuk 1000 tahun kerajaan di atas muka bumi. Tapi sekarang di sini tidak perlu matahari. Ya, 1000 tahun kerajaan masih perlu matahari. Tapi setelah itu selesai, tidak diperlukan sinar matahari. Karena sinarnya itu keluar dari Bapa dan Anak domba Allah. Itulah Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Nah, setiap sinar cahaya daripada Bapa itu menerangi sudut-sudut kota. Tidak ada satu bagian di dalam kota Yerusalem yang gelap atau setengah gelap. Orang yang hidupnya mungkin sudah tanya, ini kan nanti masih tunggu 1000 tahun, sudah 1000 tahun baru kita masuk di dalam langit. Oke. Tetapi gaya hidup di Yerusalem baru itu beda dengan gaya hidup kita di sini. Di sana tidak perlu mandi, di sini perlu mandi. Kalau tidak, wanginya luar biasa. Sana tidak perlu mandi, airnya seperti kristal. Begitu keluar dari situ, mereka menjadi segar. Sebulan mungkin tidak mandi, tidak apa-apa.
karena airnya itu kristal adanya. Luar biasa. Saudara, tidak perlu bait Allah juga di sini. Tidak perlu bait Allah. Karena Allah sendiri adalah bait sucinya. Saudara tahukah saudara bahwa hidup kita ini adalah sebuah mezbah? Coba tolong tabernakelnya. Hidup kita ini sebagai sebuah mezbah. Loh kok saya yang di anti kama. Gambar tabernakel. Ya. Ada dua mezbah yang di dalam dekat tirai hidup kita itu seperti mezbah. Ya. Puji Tuhan. Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Kita diciptakan untuk beribadah. Ayat yang ketiga, coba tolong lagi sekali. Pasal 22, Wahyu, ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Hamba-hambanya ya akan beribadah itu dari kata menyembah. Akan sujud menyembah kepadanya. Ini luar biasa, saudara ya. Sinar Allah memenuhi semuanya. Ini satu tanda bahwa kita diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah. Apa sebabnya? Karena pemimpin penyembahan itu, Lucifer, sudah jadi sombong. Dan mereka mau mengkup kekuasaan daripada Bapa surgawi. Tapi tidak bisa. Ya, sehingga dia dilempar keluar dari surga. Dan dia menjadi iblis, menjadi setan. Ya, dengan pengikutnya sepertiga malaikat, bukan main. Ya, tetapi oleh sebab takhta daripada Allah itu tidak tergoncangkan, takhta dari anak domba itu tidak tergoncangkan. Tidak ada satu kerajaan, tidak ada satu republik, tidak ada satu pemerintahan di dunia ini yang langgeng sampai selama-lamanya. Komunisme cuma 50 tahun. Lebih-lebih siapa itu orang Jerman? Hitler cuma berapa? 30 tahun atau 25 tahun. Semua ada batasnya. Tapi dalam Ibrani pasal 1 dikatakan takhta Allah tidak terbatas sampai selama-lamanya. Tidak ada kub di sana. Semua sujud menyembah kepada Bapa. Setelah hidup kita ini sebetulnya diciptakan untuk kekosongan. Mengisi kekosongan. Kekosongan apa? Kekosongan orang-orang yang menyembah. Yang sudah dibelokkan oleh Lucifer. Menyembah kepada setan. Ada gereja setan juga di sini. Di Makassar, di Manado, banyak sekali. Ya, dia mau selewengkan manusia, tidak menyembah kepada yang benar. Sebetulnya Bible bilang, Yesus berkata, akulah kebenaran. Dan barang siapa yang menyembah aku, dia menyembah Bapa. Puji Tuhan. Saudara, pengetahuan ini harus kita pegang erat-erat. Tidak ada yang lain yang boleh disembah, kecuali Allah sendiri. Dan anak domba Allah. Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Ya, dalam segala sholat tingkah kita sebetulnya mencerminkan penyembahan. Contoh pertama, hal memberi. Ya, kita bisa memberi. Orang lain juga bisa memberi. Nah, ada dua macam pemberian. Pemberian yang pertama, kita berikan sebagai tanda terima kasih atas pertolongannya. Kita berikan kepada dia. Ini pemberian.
fokusnya kepada pertolongan. Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah buka jalan dan sebagainya. Tapi masih ada satu lagi pemberian yang sifatnya bukan pertolongan. Kita sudah terima pertolongan, tapi ini pemberian adalah sebuah penyembahan. Beda atau tidak? Oh, beda. Beda sekali. Ya. Sebagai penyembahan. Seringkali kita dengar alasan-alasan orang tidak memberi. Ya, mereka bilang Tuhan sudah kaya. Kenapa kita kok disuruh beri sama orang yang lebih kaya? Saudara, seberapa yang kita berikan itu dicatat di sorga dan akan dikembalikan pada waktu dia menghadap Tuhan. Amin. Rumahnya mungkin lebih dibesarkan. Ya, tegelnya tidak peduli, tegel emas mengkilap sampai bisa melihat, menonton mukanya, wajahnya. Ya. Tapi itu memberi sebagai penghargaan, sebagai pertolongan yang dia berikan kepada kita, kita balas dengan memberi sesuatu. Tetapi masih ada memberi yang kedua. Ya. Pemberian yang kedua adalah penyembahan. Sebetulnya banyak orang Kristen tidak mengerti bahwa dalam memberi persembahan itu suatu penyembahan di hadapan Tuhan. Tidak asal ambil uang dari dompet, ya, dan kemudian bukan uangnya saja, tapi juga segala sesuatunya kemudian dicemplungkan itu sebagai penyembahan. Tidak. Aku ini kebenaran. Jadi penyembahan di dalam kebenaran. Saya percaya orang-orang Kristen di sini baru saja selesai membangun, dan setiap pemberian itu adalah sebagai penyembahan. Ya. Alasan Tuhan sudah kaya tidak perlu kita beri itu tidak ada. Karena Tuhan suruh kita memberi untuk diuji sampai di mana kita rela memberi, sampai di situ Allah memberkati. Ya, seringkali Ishak disuruh persembahkan oleh Allah di atas mezbah. Itu untuk menunjukkan siapa yang dia sembah. Apa anaknya atau Tuhan? Kalau pikiran kita masih diisi dengan hal-hal itu, sulit kita memberi sebagai tanda daripada penyembahan. Coba kita baca di dalam Matius pasal 2 ayat 10 dan 11. Matius pasal 2 ayat 10-11, silakan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Ini orang Majus. Lalu sujud menyembah dia. Lalu sujud apa? Menyembah. Mungkin ada orang lain memberikan emas kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih atau sebagai tanda apa. Tetapi pemberian daripada orang Majus ini lain dari yang lain. Lainnya apa? Dia persembahkan itu semua
dan sebagai penyembahan. Aku berikan persembahan ini sebagai penyembahan. Pernahkah saudara mengalami seperti itu? Ya, kalau tidak ada orang memberi karena ngomel, dengan gosip, dengan ini itu semua di dalam buku kehidupan dicoret. Tidak mempermuliakan Allah. Masa kita mau memberikan sesuatu yang tidak menghargai Allah, tidak dalam suasana penyembahan? Saya kira semua tidak mau mengalami seperti itu. Alasan juga Tuhan sudah kaya, tidak perlu kita beri. Kita yang mesti diberi, itu pun salah. Bukan Allah. Allah tidak perlu bantuan kita. Tapi Allah perlu penyerahan kita. Penyembahan kita. Dalam Matius 2 ayat 10 sampai 11 tadi, yang terakhir ayat 11. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, jadi ibunya itulah Maria sujud, 3 orang Majus itu sujud menyembah kepada Yesus, bukan menyembah kepada Maria. Ya, tidak boleh ada satu manusia disembah. Entahkah dia raja atau apa, sebab semua penyembahan dari manusia itu masih harus diperiksa kembali. Memberilah dalam suasana penyembahan. Ya, ini saya perlu mendidik supaya jangan Tuhan tanya, kamu ngajari apa? Berapa tahun kamu di Makassar mengajari apa? Soal memberi aja kok enggak tahu. Kok enggak ngerti. Saya salah. Apa yang kamu khotbahkan? Ya. Jadi saudara, pikiran kita harus diisi dengan hal-hal yang baik. Baru kita bisa menyembah kepada Tuhan. Tapi kalau pikiran kita diisi dengan hal-hal yang jelek, maka sulit untuk kita menyembah kepada Dia. Jadi kesimpulannya, memberi dan memberi ada 2 macam. Memberi kembali sebagai tanda pertolongannya, tapi orang Majus ini dia memberi sebagai tanda penyembahan. Dan memang disebut, lalu sujud menyembah Dia. Dia itu bukan Yusuf, bukan istrinya, tapi Dia, D besar, itu menunjuk kepada Yesus Kristus sendiri. Apa kita mesti pergi ke bait suci terus baru mempersembahkan? Tidak. Ya, dimanapun kita bisa memberi persembahan sebagai tanda penyembahan. Demikian juga ucapan syukur misalnya. Ucapan syukur itu diberikan sebagai tanda terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya, oke. Baik. Tapi masih ada satu yang lebih baik. Memberi sebagai tanda penyembahan. Jadi ketika saudara memberi, itu suatu penyembahan. Karena manusia diciptakan untuk menyembah. Kalau kita ngerti ini, kita tidak anggap enteng. Persembahan tidak anggap enteng. Ya, beda sebagai tanda penyembahan. Beda dengan penyembahan itu sendiri sebagai tanda penyembahan. Kalau kita memberikan sesuatu sebagai tanda penyembahan, maka kita bisa mengucap syukur atas segala masalah yang terjadi. Wah,
Ini pendeta Paulus ini ngelamun saya. Betul. Saya mengalami banyak hal itu. Ya. Jadi bisa ucapan syukur itu kita persembahkan kepada Tuhan sebagai penyembahan. Jadi fokusnya kepada penyembahan. Bukan fokusnya kepada pertolongan. Ya, terima kasih ditolong. Terima kasih dan sebagainya. Tapi fokusnya hanya ke situ. Tapi kalau kita memberikan sebagai tanda penyembahan, fokus kita tertuju kepada Kristus Yesus. Bisa mengerti? Ya, kita sembah Yesus melalui apa yang ada pada kita. Fokus kita kepada Kristus. Karena itu sekalipun ada masalah, nggak soal. Masalah jalan terus. Di sini penyembahan itu jalan terus. Fokus kita harus kepada Kristus. Tidak boleh kepada masalah-masalah. Kalau penyembahan kita tergantung kepada masalah, maka akhirnya setelah amin, itu bukan penyembahan. Itu adalah terima kasih, ucapan terima kasih. Contoh yang lain, menyanyi. Ya, WL. Saudara menyanyi di sini kayak di sana kayak. Untuk apa itu? Fokusnya apa? Fokusnya kepada suaranya yang bagus. Fokusnya kepada pencitraannya. Ya, fokusnya kepada sound system yang canggih. Ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Suaranya yang seperti burung merpati, cendrawasih, ya, bukan fokus kepada Yesus. Nah, ini kelihatannya rohani, tapi tidak. Ucapan syukur kita kalau kita tujukan kepada hal-hal yang lain tidak salah. Tapi kalau kita mau naik tingkat, marilah kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan marilah kita menyembah di dalam masalah-masalah. Dalam roh dan kebenaran. Ya. Soal menyanyi, soal WL, juga ada fokusnya. Fokusnya kepada nyanyiannya atau kepada Yesus. Itu saya tidak bermaksud bahwa sound system tidak penting. Suaramu kayak bebek, tidak apa-apa. Nyanyi saja bebek, kuek, 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 kuek. Tuhan tidak lihat bebeknya. Ya. Nyanyianmu seperti suara gas. Ya. Kita bisa menyanyi dengan fokus ke situ. Tapi ada satu, fokus kepada Kristus. Itu yang Tuhan mau. Kita menyanyi, kita memuji, menyembah Tuhan dengan fokus kepada Kristus. Sehingga apapun yang terjadi di sini tidak menggoyahkan kita. Tapi kita percaya, aku sudah menyembah Tuhan, aku serahkan semua kepada Tuhan. Dan hasilnya selalu positif. Tapi fokusnya harus dialihkan lebih dulu. Jangan, oh Tuhan ampuni, Tuhan orang itu bikin susah saya. Tapi dalam hati kita, Tuhan cepat bunuh saja dia supaya lekas mati. Sini sama sini lain. Tidak tulus. Ya. Jadi tidak berarti tidak perlu sound system. Mesti undang penyanyi-penyanyi yang bayarnya 50 juta. Tidak. Semua perlu, tetapi kalau tidak diurapi oleh Roh Kudus, sia-sia. Bukan penyembahan.
Ya, ada satu kesaksian yang saya dengar dari seorang hamba Tuhan. Mereka mau sel grup, komsel, tapi tidak ada yang main gitar. Ada gitar butut, gitar yang sudah ada karuan. Biasanya gitar tuh begini. Ini begini. Bagaimana bisa? Dia bilang, oh bisa om. Ya ayo, mari. Suaranya luar biasa. Ya, dia nyanyi biasa saja. Jreng. Tiba-tiba Roh Kudus turun. Orang-orang hancur hati. Gitar biasa, jangan salah mengerti ya. Bukan ada nanti pulang cari kertas gitar yang sudah bobrok. Untuk penyembahan harus yang baik. Tapi yang baik itu belum tentu mempengaruhi, menentukan nilai penyembahan itu dari Allah. Roh Kudus akan menilai sendiri. Tahukah saudara, WL yang terhebat itu adalah Roh Kudus. Betul? Ya. Jadi para WL harus mengandalkan Roh Kudus. Kalau mengandalkan Roh Kudus, kita nyanyi biasa. Tiba-tiba urapan turun. Tidak perlu digembar-gemborkan. Tapi kalau Roh Kudus turun, itu halus. Mengapa saya berbeban untuk berbicara soal ini? Karena ada iblis. Iblis itu mantan worship leader. Mantan kepala worship leader. Anggotanya sepertiga melekat, entah berapa juta itu. Ya, tetapi satu waktu dia ingin jadi Allah. Ya, memimpin, kemuliaannya juga untuk dia. Dan Allah melihat itu, tetap dia tidak percaya bahwa itu salah. Kemudian Allah hukum dia masuk dalam api neraka. Sampai hari ini dia sudah kehilangan kepercayaannya kepada Allah. Ya, iblis tidak senang kalau kita memuji Tuhan. Iblis benci kalau kita memuji Tuhan. Ya, iblis suka mengacau dengan masalah-masalah supaya pikiran kita ini ditujukan kepada masalah, tidak kepada fokus, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu kita mesti waspada. Takhta Allah, coba kita baca. Mazmur. Takhta Allah itu di mana? Mazmur 22 ayat yang ke-44. Dua ayat 44. Ada? Tidak ada. Wah, ini. Untung berapa? Oh, ayat 4 jadi 44. Berkembang biak. Fatsal 22 ayat 40. Ayat 4 ya. Terima kasih ya, CC. Nakibel. Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ya, coba turun lagi sekali. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Yang bersemayam di mana? Bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dia bersemayam atas puji-pujian. Itu adalah penyembahan. Jadi
Jangan kita lewatkan ayat-ayat yang baik ini untuk kita dikuatkan. Di mana ada penyembahan, di situ Allah ada. Percaya saudara. Ya, sebab di sana Allah ada. Katakan sama-sama. Di sana Allah ada. Ya, apalagi kotanya itu sudah disebut Allah hadir di situ. Mari kita baca. Yehezkiel 48 ayat yang ke 35. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Ya, Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir di situ. Ya, bisakah kita rubah Makassar? Tuhan hadir di situ. Berani, jangan amin. Saya tidak minta saudara amin. Berani atau tidak? Jaga rumah. Tuhan Yesus jaga rumah. Saudara, Allah hadir di situ. Siapa yang percaya Allah hadir di rumah saudara? Katakan. Kecuali. Ya, kecuali. Selanjutnya saya tidak teruskan. Nah, terus. Mengapa pohon-pohon ini, pohon kehidupan, di mana karena pohon itu Adam dan Hawa diusir supaya jangan dia dalam ketelanjangan, dia makan buah kehidupan itu bisa mendatangkan laknat kepada dia, sebab dia dalam keadaan tak berpakaian, kekudusannya hilang, dan kemudian dia mau menikmati yang tidak boleh. Sekarang saya mau tanya, mengapa dia ditanam di tepi sungai? Air itu sungai. Air itu air sungai. Maksudnya bagaimana? Jawaban pertama, supaya air kristal itu mensuplai secara 24 jam non-stop kepada pohon-pohon itu. Dan di sepanjang entah berapa puluh kilometer, berapa ribu kilometer, itu penuh dengan pohon-pohon ara. Dan yang anehnya, luar biasanya adalah setiap bulan buahnya luruh. Artinya sudah matang, bisa dimakan. Ya, 12 pohon ara, betul? 12 pohon apa itu? Coba saya lihat. Kenapa? Ya. 3 in 1 saya dengarnya. Pohon kehidupan. Nah, aku cari yang pasal 22. Ayat 2. Tolong bacakan lagi sekali. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Nah, ini pohon-pohon ini adalah pohon kehidupan. Ya, kenapa ditanam di tepi sungai? Supaya dia bisa menghisap air sungai itu secara non-stop 20 jam, 24 jam, setiap hari. Bayangkan, siapa di sini yang minum 2 liter setiap hari?
Angkat tangan. Tidak ada. Belajar minum 2 liter. Ya. Mereka ditanam di tepi sungai. Tidak terpengaruh dengan keadaan, dengan iklim, dengan musibah-musibah yang lain, dengan angin puyuh dan sebagainya. Apa sebabnya? Karena mereka menyedot air dari sungai. Ya. Pohon-pohon yang lain layu, dia tetap segar. Buahnya bisa dimakan, airnya bisa diminum. Nggak usah bawa jerigen ke sana. Segar. Ini luar biasa. Begitu kita minum air kehidupan itu, kehidupan Allah ada di dalam kita. Ya. Kalau cuma ya hal-hal yang biasa, hidup yang biasa akan kalah. Tapi hidup Allah kalau ada dalam kita, kita akan menang. Sebab Alkitab berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan Allah ini. Ini kalau kita makan perkataan Allah ini, melalui Alkitab dan sebagainya, itu kehidupan Allah masuk di dalam kita. Ya, jarang orang Kristen suka baca Alkitab kalau bangun tidur. Justru itu supply-nya untuk pagi-pagi saudara sudah diisi dengan firman Tuhan. Supaya firman itu menjadi daging. Ya. Kalau tidak, percuma. Firman itu harus menjadi daging. Karena Yesus berkata, di dalam Matius 4 ayat 4. Lebih jelas kalau saya baca. Ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, terus manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari roti saja dan air saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini ada makanan yang lain, yaitu setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ada 2 macam kehidupan. Kehidupan yang biasa, makan seperti orang biasa. Tapi kehidupan Allah, ini makan dari firman Tuhan. Roti yang hidup dari surga. Ya. Puji nama Tuhan. Hal berikutnya, ini sebuah kesaksian. Gedung kembar itu tanggal berapa dihancurkan? 12? 11? Bulan 11? 9? 9, 11, 11. 11, 10. Siapa yang hadir ulang tahunnya sama dengan tak bisa lupa ya. Orang ini menderita karena beberapa familinya mati kena runtuhan itu. Dia begitu kecewa kepada Tuhan. Dia begitu dongkol sama Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan, di manakah Engkau saat itu? Ada atau tidak ada Tuhan Engkau? Ya, ataukah Engkau memang tidak ada, mati alias mati? Atau memang Engkau tidak punya kuasa untuk
menyelamatkan, tidak mampu menyelamatkan mereka. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Nah, Tuhan jawab, apa saudara masih pergi ke gereja? Ditanyakan kepada orang. Oh iya. Bagaimana ianya? Ya keluar masuk. Keluar masuk. Jangan jadi orang Kristen keluar masuk ya. Kalau keluar masuk, terakhir masuk. Tapi yang bahaya itu masuk keluar. Tak bisa masuk lagi. Ya saudara sudah bisa ketawa. Tetapi kalau itu terjadi nangis 7 tetes air mata. 7 tetes darah. Ya, pertanyaan yang lain ditanyakan kepada orang ini. Apakah Anda masih ke gereja? Masih keluar masuk, tapi tidak ada damai. Apa alasannya saudara tidak ada damai? Dia bilang ini pilihan hati manusia. Dalam Kisah Rasul pasal 2, Tuhan suruh kita bertekun sedikitnya 3 kali. Pasal yang ke-2 ayat 42. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang pertama disebut pengajaran rasul-rasul. Dan dalam persekutuan. Ya, dan bertekun dalam persekutuan. Terus. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Mereka selalu bercerai untuk memecahkan roti. Betul? Ya. Ada yang tul. Betul, salah. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, Tuhan mau supaya kita bertekun dalam 3 perkara. Bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam persekutuan, berkumpul dengan mengucap syukur dan doa. Doa. Ya. Sebetulnya mudah sekali untuk menjawab. Hanya dia sendiri juga masih ragu-ragu mungkin. Dia bilang begini, orang yang kehilangan keluarganya. Ada satu ongkokan arang, tahu arang yang hitam, betul? Yang putih, ada? Dan seongkokan menyala luar biasa, besar. Lantas orang ini bilang, saya mau ambil satu ya, satu jepit, ditaruh di tempat lain. Lama-lama 1-2 jam, apa? Mati. Kenapa? Tidak ada api. Kemana apinya? Ditinggalkan yang di banyak. Jadi dia sendirian. Ini perlunya untuk kita bersekutu satu dengan yang lain, berkumpul satu dengan yang lain. Kalau tidak, Anda dianggap seperti seperti arang yang tidak berguna, tidak bisa dipakai apa-apa. Apinya sudah padam. Ini serius. Ya.
Dia bilang begini, saya sudah usaha pindah gereja sini, pindah gereja situ, tapi tidak damai. Saya sudah berusaha. Hari Minggu saya setel TV rohani. TV rohani. Rohani atau rohani. Ya. Khotbahnya bagus-bagus. Dari pendeta sini, pendeta besar-besar semua. Tapi ada satu berkat yang miss. Apa itu? Berkat berkumpul bersama-sama. Bisa nangkap? Apa sebabnya? Karena kita itu dibentuk oleh Tuhan menjadi satu tubuh. Tubuh Kristus, tubuh mempelai, tubuh orang-orang kudus. Yang masuk mempelai, dia diberikan pakaian linan dan sebagainya. Kita dibentuk untuk kita berkumpul, bukan bercerai-berai. Nah, dalam Filipi ayat 4, bagaimana caranya kita berkumpul itu. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang benar dan mulia, terus semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, semua yang disebut kebajikan, kebaikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Ini nasihat yang baik. Kalau pikiran saudara selalu diisi dengan yang tidak benar, yang tidak mulia, yang tidak adil, yang tidak suci, yang tidak manis, penuh kepahitan dalam hatinya, ya, yang sedap didengar tetapi tidak mau dengar, maka kita tidak bisa mempertahankan perkumpulan, kita berkumpul satu dengan yang lain. Bisa mengerti? Kita datang ke gereja di sini untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kita tahu sikap kita, apa yang kita lakukan pada saat ada cobaan di depan mata. Ya. Dan juga di dalam doa, kita perlu bertekun di dalam doa. Ya. Ada orang yang bertekun dalam doa bersama, dan dia bilang, saya sudah bertekun di gereja, saya tidak usah lagi pergi gereja. Ya, ada yang bertekun di gereja, jadi tidak perlu lagi sendiri, dan sebaliknya, bertekun di dalam gereja, jadi saya tidak usah hadir lagi. Saya bilang, saya melakukan 2 perkara. Doa yang berkuasa, berkumpul sama-sama seperti begini. Dan yang kedua, doa sendiri. Jadi ada doa bersama, ada doa sendiri. Mengapa saya lakukan demikian? Sebab saya tahu setiap doa itu ada berkatnya sendiri-sendiri. Doa satu orang pribadi, oke, silakan. Ada berkatnya sendiri. Tapi kalau dia mau rombongan, ayo kita berdoa bersama, boleh. Karena itu ada berkatnya tersendiri. Rasul Paulus mengatakan, dengan cara itu engkau akan bisa terus menyala-nyala. Sebab kedatangan Yesus sudah amat dekat sekali. Dan kita mesti siap. Jangan kita siap pada saat Tuhan sudah datang, kita ketinggalan. Saat ini adalah saat yang terindah untuk kita siap bangkit. Saya mau tanya kepada saudara, saudara diciptakan oleh Tuhan dengan berapa kaki? 1,
2. Yang satu digergaji. Ya, ini buat orang sakit kencing manis. Tuhan ciptakan 2 kaki. Betul? Tapi ada satu yang jalan dengan 1 kaki. Mungkin yang di sini pakai krek dan sebagainya. Jalan 1 kaki. Ya. Padahal sebetulnya tidak perlu, dokter bilang tidak perlu dipasang di sini krek. Jalan nanti sembuh sendiri. Dia kurang yakin, dia pakai. Nah, banyak orang Kristen itu timpang rohaninya. Bisa mengerti? Apa ketimpangannya? Ya pergi sendiri-sendiri, jalan, ya kehujanan. Saudara, kita perlu 2 kaki kita ini selalu dipakai untuk berjalan. Mau? Mau? Ya, puji Tuhan. Yang terakhir, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, ini sangat penting sekali. Kalau ada 2 macam pengajaran yang bertentangan dalam satu gereja, gereja itu akan pecah. Yang satu maunya seperti ini, yang lainnya maunya seperti itu, pecah. Sebab hamba-hamba Tuhannya tidak semua orang rohani. Yang penting aku dapat duit, aku dapat jiwa. Ya. Memikirkan perutnya sendiri, kata Filipi, dan pikirannya dipenuhi dengan hal-hal yang tidak benar. Perpecahan. Pengajaran itu mengatakan kesimpulannya, komunitas itu lebih penting daripada gereja. Komunitas itu lebih penting dari gereja. Bagaimana bisa lebih penting dari gereja? Kalau Tuhan nanti pakai gereja, bisa nangkap? Kalau Tuhan mau pakai gereja, gereja itu disucikan lebih dulu. Jangan kaget ya. Ada orang pura-pura kaget. Apa Om Paulus sudah lihat ini? Nanti terus-terus begini dia. Tak boleh. Kita sehat. Rohani kita juga harus sehat. 1 Timotius 4 ayat 16 ayat terakhir. Ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ya, awasi, ada 2 perkara yang perlu diawasi. Yang pertama apa? Diri sendiri. Jangan ngawasi sini, ngawasi situ, ngawasi sana, ngawasi pelapon. Diri sendiri compang-camping. Ya. Awasilah dirimu sendiri. Ini bukan berarti kalau tidak nanti saudara dimasukkan bui. Tidak, bukan itu. Awasi sebab iblis ada di mana-mana. Tapi kita jangan takut karena iblis sudah dikalahkan oleh Yesus. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ajaranmu. Katakan sama-sama. Ya. Setelah saya mau tanya, kalau barang itu tidak penting, apa perlu diawasi? Perlu? Tidak. Kalau ini harganya 10.000, ketinggalan di sini, perlu diawasi 1 malam? Tidak. Paling-paling tangannya si Paluka ngambil. Wah bagus ya, padahal 10.000. Ya, kita mesti mengawasi hal-hal yang lebih penting daripada itu. Yang lebih penting ini adalah pengajaran rasul-rasul. Dan saya percaya
kebaktian ini akan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua.